365 hari telah berlalu sejak tanah merah itu menutup selamanya sosok lelaki yang berjanji akan menua bersamaku. Tapi anehnya, aroma parfum kayu cendana milik Mas Aris seolah masih menempel erat di tirai kamar ini. Seakan-akan dia baru saja keluar sebentar untuk mengambil kopi. Aku sering terbangun di tengah malam, meraba sisi ranjang yang dingin, berharap jemariku menemukan kehangatan kulitnya. Tapi, yang kutemukan hanyalah spray yang licin dan keheningan yang menyesakkan dada. Menjadi janda di usia 33 tahun, itu bukan rencana yang pernah kutulis dalam buku harian masa remajaku. Dunia terasa seperti berhenti berputar. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wanita dengan mata sembab yang mencoba terlihat tegar. Aku adalah Ratna, seorang wanita yang kini harus mendefinisikan ulang siapa dirinya tanpa gelar seorang istri. Masyarakat di sini, mereka selalu menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada belas kasihan, tapi ada pula kecurigaan yang terselip di balik bisik-bisik tetangga saat aku keluar rumah untuk sekedar membeli sayur. Status janda seolah menjadi label yang membuat setiap langkahku diamati dengan saksama. Keputusanku untuk tetap tinggal di rumah mertua setelah kepergian Mas Aris bukan tanpa alasan. Orang tuaku di desa sudah renta, dan aku tidak ingin menambah beban mereka dengan kepulanganku yang penuh duka. Lagi pula, ibu dan bapak mertua sudah menganggapku seperti anak kandung sendiri. Merekalah yang merangkulku saat aku nyaris gila karena kehilangan. "Tetaplah di sini, Nduk. Rumah ini masih rumahmu," ucap bapak waktu itu dengan suara baritonnya yang menenangkan sambil menepuk pundakku lembut. Tapi tinggal di rumah ini berarti aku harus siap menghadapi ekspektasi sosial yang berat. Aku harus menjaga sikap, menjaga jarak, dan memastikan bahwa tidak ada satupun celah yang bisa dijadikan bahan gunjingan. Aku berusaha menjadi menantu yang sempurna, mencuci, memasak, dan memastikan rumah selalu bersih sebelum ibu berangkat ke pasar saat Fajah menyingsing. Pekerjaan rumah tangga adalah caraku untuk mengalihkan rasa sakit yang terus berdenyut di ulu hati. Malam-malam panjang seringkali kuhabiskan dengan duduk di beranda belakang, menatap rembulan yang bersinar pucat. Di sana aku sering merenung tentang takdir. Mengapa cinta yang begitu indah harus dicabut paksa oleh maut? Mengapa aku ditinggalkan dalam keadaan masih memiliki gairah hidup yang membara, namun tidak memiliki tempat untuk berlabuh? Rasa sepi itu seringkali datang menyerang tanpa ampun, terutama saat hujan turun membasahi bumi, membawa hawa dingin yang menembus tulang. Dalam kesendirian itu aku mulai belajar untuk memperbaiki diri, bukan untuk orang lain, melainkan untuk jiwa yang hancur. Aku menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, meski kakiku terasa sangat berat untuk melangkah. Setiap luka yang kutanggung, setiap air mata yang jatuh, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kedewasaan yang sebenarnya. Aku seringkali melihat bapak mertua memperhatikanku dari kejauhan. Tatapannya penuh empati, atau setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Ia seringkali memberiku semangat dengan kata-kata sederhana namun bermakna dalam. Kehadirannya di rumah ini memberikan rasa aman yang semu, seolah-olah bayangan Mas Aris masih ada melalui sosok ayahnya. Tanpa kusadari, ketergantungan emosional mulai tumbuh di celah-celah kerapuhan hatiku yang paling dalam. Kehidupan di bawah atap rumah mertua kini terasa sangat berbeda. Dulu setiap sudut rumah ini penuh dengan tawa dan candaan Mas Aris. Sekarang, setiap langkahku menimbulkan gemah yang sepi. Ibu mertua adalah sosok wanita pekerja keras. Sejak pukul 4 pagi beliau sudah sibuk menyiapkan dagangan untuk dibawa ke pasar. Ia adalah tipe wanita yang tidak banyak bicara, namun sangat teliti dalam urusan domestik. Hubungan kami baik, namun ada jarak emosional yang tak kasat mata di antara kami. Mungkin karena kami sama-sama kehilangan sosok yang sama. Berbeda dengan bapak, beliau adalah pria berusia 55 tahun yang masih terlihat bugar. Rambutnya yang mulai memutih justru menambah kesan bijaksana pada wajahnya yang tegas. Bapak lebih sering berada di rumah setelah pensiun. Di rumah ini bapak adalah penengah,
pemberi solusi, dan sosok yang paling sering mengajakku bicara saat aku sedang melamun di meja makan. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika Batak mendekat. Beliau duduk di kursi kayu jati yang terletak tidak jauh dari tempatku bersimpuh. "Ratna, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu masih muda, jalanmu masih panjang," katanya dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. Aku mendongak, tersenyum tipis, lalu kembali fokus pada lipatan bajuku. "Iya Pak, Ratna cuma ingin memastikan semua urusan rumah selesai supaya ibu tidak lelah saat pulang nanti." Kalimat itu sebenarnya hanyalah bentuk pengalihan. Aku tidak ingin Bapak melihat betapa hancurnya aku di dalam. Namun, Bapak seolah memiliki kemampuan untuk membaca pikiranku. Beliau seringkali memujiku, memuji betapa telatennya aku mengurus rumah. Pujian-pujian itu, meski terdengar tulus, mulai memberikan sensasi aneh di dadaku. Sensasi dihargai yang sudah lama tidak kurasakan sejak kematian suamiku. Ekspektasi sosial di lingkungan kami mengharuskan seorang janda untuk selalu menunduk. Aku mengikuti aturan itu dengan patuh. Aku jarang keluar rumah. Teman-temanku pun mulai menjauh. Mungkin karena mereka takut aku akan menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga mereka. Kesendirian ini membuatku semakin erat terikat dengan rutinitas di dalam rumah ini. Aku mulai memerhatikan kebiasaan Bapak. Bagaimana beliau menikmati kopi hitamnya, bagaimana beliau membaca koran dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung, dan bagaimana beliau selalu menatapku dengan tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah dalam dinamika kami. Bukan lagi sekadar mertua dan menantu, tapi ada percikan pengakuan atas eksistensiku sebagai seorang wanita dewasa di matanya. Malam itu hujan turun sangat lebat, petir menyambar bergantian, membuat listrik di rumah kami padam. Aku yang memang akut pada kegelapan dan suara guntur gemetar di dalam kamar. Tiba-tiba, tok tok tok, ketukan lembut terdengar di pintu kamarku. Itu Bapak. Beliau membawakan sebuah lilin yang menyala. "Bapak tahu kamu takut gelap, Ratna," ucapnya saat aku membuka pintu. Cahaya lilin itu membuat bayangan wajahnya terlihat begitu dramatis. Saat tangannya menyerahkan lilin itu kepada aku, jari-jari kami bersentuhan. Hanya sekejap, namun getarannya terasa hingga ke jantungku. Aku segera menutup pintu setelah mengucapkan terima kasih dengan suara terbata. Di balik pintu, aku menyadarkan tubuhku yang gemetar. Mengapa jantungku berdegup sekencang ini? Mengapa sentuhan singkat itu meninggalkan rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuh? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran nakal yang mulai bermunculan. Dia adalah bapak mertuaku, ayah dari suamiku. Namun, dalam kegelapan malam itu, kenyataan bahwa aku adalah seorang wanita yang merindukan kasih sayang tidak bisa kubohongi lagi. Hari-hari berikutnya setelah insiden lilin itu terasa sangat canggung. Setiap kali aku berpapasan dengan Bapak di lorong rumah, aku selalu berusaha mengalihkan pandangan. Namun, aku bisa merasakan sepasang mata itu tetap mengawasiku. Keheningan di rumah ini saat ibu mertua pergi ke pasar menjadi sesuatu yang mencekam sekaligus kerindukan. Sepi adalah kawan lama bagi seorang janda seperti aku. Namun kini, sepi itu membawa aroma yang berbeda. Sebuah tegangan yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Aku mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku menggosok lantai hingga mengkilap, mencuci gorden yang sebenarnya masih bersih, hanya untuk membunuh waktu. Namun semakin aku sibuk, semakin aku menyadari bahwa ada ruang kosong di hatiku yang tidak bisa diisi oleh rutinitas domestik. Aku merindukan sentuhan. Aku merindukan dipuji bukan hanya karena masakanku enak, melainkan karena aku adalah seorang wanita yang masih memiliki daya pikat. Di usia 33 tahun, aku merasa sedang berada di puncak kedewasaanku. Namun, aku terkubur dalam pakaian duka dan norma yang menyesakan. Bapak seringkali mencoba memecah keheningan itu. Suatu pagi saat aku sedang menjemur pakaian, beliau menghampiriku. Ia berdiri cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma tembakau dan kopi dari tubuhnya. "Ratna, kamu terlalu banyak bekerja.
Duduklah sebentar, temani Bapak bicara. Ucapnya dengan nada yang lembut namun otoriter. Aku tidak bisa menolak. Aku menyeka keringat di dahiku dengan ujung daster dan duduk di bangku kayu panjang bersamanya. Kami berbicara tentang banyak hal. Bapak memiliki cara bicara yang membuatku merasa sangat dihargai. Beliau menatap mataku dalam-dalam saat aku bercerita. Di saat itulah aku menyadari bahwa kesepian kami sebenarnya serupa. Kita berdua adalah jiwa yang ditinggalkan oleh dinamika kehidupan yang sibuk. Ibu mertua dengan dunianya di pasar dan aku dengan duniaku yang hampa. Lambat laun, batasan antara mertua dan menantu mulai terasa mengabur di benakku. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentang bapak. Bagaimana otot lengannya masih terlihat kuat saat ia membelah kayu bakar. Ada semacam permainan tanpa suara yang kami mainkan setiap hari. Sebuah tarian emosional yang berbahaya, namun membuat adrenalin di nadiku berdenyut kencang. Aku tahu ini salah, tapi rasa haus akan kasih sayang ini jauh lebih kuat daripada logika. Memasuki bulan ke-7, suasana di dalam rumah semakin memanas secara emosional. Interaksi antara aku dan bapak bukan lagi sekadar bincang-bincang biasa. Ada sentuhan-sentuhan kecil yang mulai terasa disengaja. Seperti saat bapak memberikan uang belanja dan membiarkan jemarinya mengusap telapak tanganku lebih lama dari seharusnya. Getaran itu nyata dan aku tidak lagi berusaha menghindarinya. Justru aku mulai menantikannya. Suatu sore, hujan turun dengan sangat deras. Ibu mertua mengabari lewat telepon tetangga bahwa ia akan menginap di rumah saudaranya karena banjir. Berita itu membuat jantungku berdegup tidak karuan. Itu berarti hanya ada aku dan bapak di rumah ini sepanjang malam. Rasa takut dan keinginan aneh berperang di dalam dadaku. Aku bergegas masuk ke kamar, mencoba mengunci diri agar pikiran-pikiran gila ini tidak menguasai diriku. Namun udara di dalam kamar terasa sangat menyesakkan. Aku bangkit dan menuju dapur untuk mengambil air minum. Di sana aku melihat bapak sedang berdiri menatap hujan. Punggungnya yang lebar terlihat begitu kokoh. Tanpa sadar aku berdiri mengatung memperhatikannya. Bapak berbalik dan melihatku. Tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya ada suara rintik hujan dan detak jantungku yang semakin liar. "Ratna, kamu tidak bisa terus-menerus lari dari kenyataan bahwa kamu sendirian," ucap bapak tiba-tiba. Lenggahnya mendekat. Aku mundur selangkah hingga punggungku membentur lemari makan. Bapak berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya beberapa senti. Aku bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya. Tangannya terangkat, perlahan mengusap pipiku yang mulai memerah. "Kamu masih terlalu muda untuk layu di rumah ini, Enduk," bisiknya lagi. Aku memejamkan mata menikmati sentuhan tangan yang kasar namun penuh kehangatan itu. Air mata jatuh dari sudut mataku, bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang aneh. Rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang mengakui keberadaanku sebagai wanita yang butuh dicintai. Di saat itu, logika dan moral yang selama ini kujaga seolah runtuh menjadi debu. Aku membiarkan tangannya merengkuh bahuku, membawa aku ke dalam pelukan yang seharusnya tidak pernah kuterima. Pagi itu matahari baru saja mengintip ketika ibu mertua sudah berangkat menuju pasar. Rumah kembali sunyi. Aku sedang berada di kamar mencoba merapikan tempat tidur ketika pintu yang tidak terkunci itu terbuka perlahan. Aku menoleh dan menemukan bapak berdiri di sana. Tatapannya tidak lagi berisi empati kebapakan, melainkan sebuah hasrat yang sudah lama terpendam. "Ratna," suaranya serak memanggil namaku. Ia melangkah masuk dan mengunci pintu di belakangnya. Suasana kamar yang biasanya menjadi tempatku mengadu pada kenangan Mas Aris, kini berubah menjadi medan magnet yang penuh gairah dewasa. Aku tidak menolak. Kesepian yang menahun telah membutakan akal sehatku. Di atas ranjang yang dulu kusaksikan sebagai tempat suci pernikahanku, kini terjadi sebuah pengkhianatan yang paling manis sekaligus paling pahit. Bapak memelukku dengan kekuatan yang tidak kuduga. Kami berdua adalah dua manusia yang terluka, mencari pelampiasan atas segala beban hidup. Di tengah keheningan rumah, kami menyerahkan diri pada insting dasar manusia. Setiap sentuhan terasa seperti api yang membakar sisa-sisa rasa bersalahku. Intimasi itu terjadi dengan begitu intens. Aku bisa merasakan setiap hembusan nafasnya di leherku.
Untuk sesaat, aku lupa akan statusku. Aku lupa akan siapa dia bagiku. Yang ada hanyalah aku, seorang wanita bernama Ratna yang akhirnya merasa hidup kembali setelah sekian lama mati rasa. Ruangan itu menjadi saksi bisu bagaimana dua jiwa yang seharusnya tidak bersatu justru memadu hasrat dalam kerahasiaan yang paling dalam. Setelah badai itu meredah, kami berdua terbaring dalam diam. Hanya ada suara jam dinding yang seolah menghakimi apa yang baru saja kami lakukan. Bapak mengusap rambutku dengan lembut, namun matanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Aku tahu, setelah pintu kamar ini dibuka, dunia akan kembali seperti semula. Namun rahasia ini telah tertanam dalam di antara kami. Setelah kejadian di pagi yang sunyi itu, udara di dalam rumah terasa sangat berat. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan dasterku yang sedikit kusut. Sementara Bapak sudah lebih dulu meninggalkan kamar dengan langkah terburu-buru tanpa sepatah kata pun. Rasa bersalah mulai merayap seperti racun. Aku teringat pada wajah ibu mertua yang selalu tersenyum tulus. Bagaimana mungkin aku bisa menatap matanya nanti? Dan yang lebih menyakitkan, bayangan almarhum Mas Aris seolah hadir di setiap sudut ruangan, menatapku dengan kecewa. Air mata jatuh tanpa bisa kubendung. Namun, di balik rasa bersalah yang menghimpit, ada bagian kecil dari diriku yang merasa puas. Sebuah pengakuan jujur bahwa untuk beberapa menit tadi, aku tidak merasa kesepian. Dilema ini membuatku merasa seperti berada di dalam labirin tanpa jalan keluar. Aku mencoba menyibukkan diri di dapur, mencuci piring dengan gerakan kasar hingga tanganku memerah, berusaha menggosok habis sisa-sisa sentuhan Bapak yang masih terasa di kuritku. Sore harinya, saat ibu mertua pulang, jantungku berdegup sangat kencang hingga aku merasa mual. "Kamu pucat sekalian, Duk. Apa kamu sakit?" tanya ibu dengan nada cemas. Aku hanya menggeleng dan memaksakan sebuah senyuman kaku. Di meja makan, Bapak duduk dengan tenang membaca korannya, seolah-olah pagi tadi hanyalah sebuah mimpi buruk. Sandiwara ini dimulai dan aku sadar bahwa aku baru saja menandatangani kontrak dengan penderitaan batin yang berkepanjangan. Hubungan terlarang itu ternyata tidak berhenti pada satu pagi yang hilaf. Seperti candu yang merusak namun dirindukan, kami kembali melakukannya berkali-kali. Setiap kali ibu berangkat ke pasar, ada sebuah kesepakatan tanpa kata yang terjadi. Kami menjadi dua orang yang sangat ahli dalam menyusun benang-benang rahasia. Aku belajar untuk mendengarkan deru motor ibu yang menjauh, suara pintu pagar yang ditutup, dan itulah kode bagiku untuk membiarkan pintu kamarku tetap terbuka sedikit. Kami terjebak dalam pusaran nafsu yang dibungkus dengan alasan kesepian. Kebohongan demi kebohongan terus menumpuk, namun perhatian yang diberikan Bapak terasa berbeda. Ia memberikan perhatian yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Ia membelikanku kain-kain indah secara diam-diam. Namun semakin banyak ia memberi, semakin aku merasa rendah. Aku merasa seperti objek pelampiasan atas masa tuanya yang gersang, dan aku menggunakan dia untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan suamiku. Puncak konflik batin ini terjadi ketika suatu hari ibu mertua pulang lebih awal karena hujan badai. Aku dan Bapak sedang berada di ruang tengah, duduk terlalu dekat dan tangan Bapak sedang mengusap rambutku dengan mesra. Suara kunci pintu yang terbuka membuat kami melompat menjauh. Beruntung, ibu tidak melihat posisi kami yang sebenarnya. Namun tatapannya yang curiga membuatku sadar bahwa rahasia ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Benang-benang yang kami susun mulai kusut dan siap untuk menjerat leher kami sendiri. Kejadian nyaris ketahuan itu menjadi titik balik bagiku. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku menyayangi ibu mertua, namun aku telah menghancurkan fondasi kepercayaan yang ada. Aku melihat ke dalam diriku sendiri, mencari sisa-sisa Ratna yang dulu, wanita yang memiliki prinsip dan harga diri. Satu-satunya cara adalah dengan memutus rantai yang menyakitkan ini. Esok paginya, aku mengutarakan keinginanku untuk pulang ke desa orang tuaku. Bapak terkejut, matanya memancarkan ketakutan akan kehilangan, sementara ibu terlihat sedih namun mencoba memahami. "Aku perlu menata hati, Bu. Di sini bayangan Mas Aris terlalu kuat," ucapku. Sebuah kebenaran yang kusampaikan dengan alasan yang berbeda. Aku tidak bisa mengatakan bahwa bayangan Bapaklah yang kini lebih menakutkan bagiku. Proses kepindahanku berlangsung cepat. Saat aku mengemas pakaian ke dalam koper, Bapak masuk ke kamar untuk terakhir kalinya. Ia tidak mencoba menyentuhku. Ia hanya berdiri di pintu dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari biasanya. "Maafkan Bapak, Ratna," bisiknya dengan suara bergetar.
Aku hanya mengangguk pelan. Kami berdua sama-sama lemah, sama-sama manusia yang kalah oleh rasa sepi. Aku meninggalkan rumah itu dengan beban yang masih terasa berat. Namun setidaknya aku membawa satu pelajaran berharga, bahwa kekuatan sejati bukan ditemukan dalam pelukan orang lain, melainkan dalam keberanian untuk melepaskan apa yang salah. Kini, aku berdiri di stasiun kereta api, menatap rel yang membentang luas ke depan. Aku adalah Ratna, seorang janda berusia 33 tahun dengan luka di hati. Namun, aku memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan masa depanku. Aku akan menata hati di tempat yang baru. Perjalanan ini mungkin panjang, tapi aku tahu setiap luka memang membawa pelajaran. Dan sekarang adalah waktunya bagiku untuk menulis bab baru dalam hidupku, bab tentang pemulihan dan harga diri yang kembali ditemukan. Ya, bab baru itu mulai sekarang.